Hai sobat, apakah yang terjadi jika handphone yang kecil kita hubungkan dengan charger yang besar, sementara handphone yang besar kita hubungkan dengan charger yang kecil? Apakah konsumsi listrik charger tersebut akan naik atau malah jadi turun ya? Nah, akan kita temukan jawabannya sesaat lagi. Oke sobat, di video bagian kedua ini berhubung yang kita lakukan adalah uji coba kecil, jadi kita tidak perlu melakukan hitung-hitungan ya. Kita hanya menggunakan beberapa data dari video bagian pertama kemarin. Nah, biar nyambung dengan uji coba yang akan kita lakukan sekarang, sekedar mengingatkan ya, bahwa di video pertama kemarin pada saat kita melakukan uji coba untuk mengukur seberapa besar konsumsi daya listrik sebuah charger, itu ketahuan bahwa untuk charger kecil pada saat kita hubungkan dengan handphone Samsung yang kecil, pada saat kita colokkan terlihat bahwa charger tersebut mengkonsumsi daya sebesar 2,5 watt. Nah, sedangkan untuk charger yang sedang yang punya kekuatan daya itu 2 ampere tapi hanya memiliki satu output, itu pada saat saya hubungkan ke handphone Mito, begitu dicolokkan maka tertera data bahwa charger tersebut mengkonsumsi daya 1,9 watt. Nah, sementara untuk charger yang besar yang punya kekuatan 2 ampere dan punya output 2 USB, nah ini pada saat kita hubungkan dengan HP Samsung, itu tertera bahwa charger tersebut mengkonsumsi daya sebesar 4,7 watt. Nah, data-data inilah yang akan kita gunakan nantinya sebagai pembanding sobat ya. Oke, kita mulai uji cobanya. Yang pertama kali kita uji charger yang kecil ini ya. Nah, pada saat kita pasangkan dengan Samsung yang kecil ini kemarin, tertera data bahwa dayanya itu sebesar 2,5 watt. Nah, ini daya konsumsinya sobat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sambungkan ke handphone yang besar ke Samsung ini sobat ya. Kita colokkan. Oke, listriknya sudah masuk sobat, dan kita lihat konsumsi listriknya. Ternyata konsumsi listriknya turun dari 2,5 jadi 1,6 watt sobat ya. Nah, sekarang kita coba dengan handphone Mito ini. Kita colokkan. Oke, listriknya sudah masuk sobat. HP-nya sudah menyala dan konsumsinya hampir sama ya seperti Samsung tadi, cuma 1,7 watt. Ini jelas lebih rendah dari handphone Samsung yang kecil yang konsumsinya 2,5 watt. Sekarang kita beralih ke charger yang sedang ini yang punya kekuatan 2 ampere tapi hanya memiliki satu output USB ya. Nah, kemarin pada saat saya colokkan ke Mito itu konsumsi dayanya sebesar 1,9 watt. Nah, kalau kita sambungkan ke handphone Samsung yang kecil apakah 1,9 watt juga? Kita lihat, kita colokkan ya. Listrik sudah mengalir sobat ya. Dan dayanya hanya 0,3 watt. Ini rendah banget sobat ya dibanding dengan pada saat kita colokkan ke handphone Mito, cuma 0,3 watt. Nah, sekarang bagaimana kalau kita colokkan ke handphone Samsung ini? Apakah lebih rendah dari yang kemarin juga atau bagaimana? Nah, ini listriknya sudah masuk dan kita lihat sekarang konsumsinya. Ya benar sobat, konsumsinya hanya 0,5 watt. Wow, jauh lebih rendah dari yang kemarin pada saat kita colokkan ke handphone Mito yang konsumsinya itu 1,9 watt sobat ya. Nah, sekarang bagaimana dengan charger besar ini yang punya kekuatan 2 ampere dan punya 2 output USB. Nah, pada saat saya hubungkan kemarin pada handphone Samsung itu konsumsi dayanya 4,7 watt. Nah, sekarang kalau kita coba ke handphone Samsung yang kecil ini, bagaimana konsumsinya? Apakah lebih rendah dari 4,7 watt? Kita colokkan. Ini listrik sudah mengalir sobat ya. Dan konsumsinya adalah ya cuman 2,8 atau 2,9 watt, jauh lebih rendah sobat ya. Nah, sekarang kalau kita sambungkan dengan handphone Mito ini bagaimana? Ya, listrik sudah mengalir sobat ya. Dan konsumsinya adalah 4 watt sobat. Sedikit lebih rendah dari 4,7 watt pada saat kita sambung ke handphone Samsung ya. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulannya sobat ya.
Kita mulai dari charger yang kecil ini yang kita dapatkan satu paket pada saat pembelian handphone. Nah, kalau kita bandingkan dengan charger yang besar, konsumsi daya charger yang kecil ini memang jauh lebih rendah ya, karena hanya 2,5 watt. Tapi kalau kita bandingkan dengan charger yang sedang yang punya kekuatan 2 ampere, jelas charger kecil ini punya konsumsi daya listrik yang jauh lebih besar ya. Memang sih pada saat kita colokkan charger kecil ini ke handphone Mito atau ke handphone yang besar, konsumsi listriknya sedikit menurun, tidak lagi 2,5 watt. Nah, hanya saja kalau kita memaksakan diri untuk mengisi daya baterai handphone Mito atau handphone Samsung tadi menggunakan charger yang kecil ini biasanya akan makan sangat banyak waktu sobat. Bisa-bisa 5 jam lebih baru baterai handphone tersebut terisi penuh sobat ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke charger yang besar ini yang punya dua output USB dengan kekuatan masing-masing 2 ampere. Nah, pada saat menggunakan charger yang besar ini kita bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa kekuatan baterai pada 3 handphone ini memang beda-beda ya. Untuk handphone Samsung adalah baterai dengan kekuatan yang lebih besar, sedangkan handphone Mito itu baterainya sedikit lebih rendah dari handphone Samsung yang besar. Sedangkan untuk handphone Samsung yang kecil baterainya ini jauh di bawah keduanya sobat. Oke. Kemudian pada saat kita colokkan charger yang besar ini ke handphone Samsung yang kecil, konsumsi daya listriknya memang sedikit menurun sobat ya. Tidak lagi 4,7 watt. Nah, hanya saja tidak ada yang spesial menurut saya dengan charger yang besar ini ya. Nah, yang menurut saya yang lebih spesial adalah dengan charger yang ini, yang punya output 1 USB saja dengan kekuatan pengisian 2 ampere. Nah, kalau kita mau lihat dan kita bandingkan antara charger yang punya 1 output ini dengan charger yang punya 2 output, kelihatan pada saat kita colokkan kedua charger ini pada handphone yang sama, handphone Mito, itu kelihatan kalau charger yang sedang ini sedikit lebih rendah daya wattnya, hanya 1,9 watt, sedangkan charger yang besar yang punya 2 output ini punya konsumsi daya listrik itu 2 watt. Oke. Nah, konsumsi daya listrik yang lebih rendah ini mungkin disebabkan karena harganya yang berbeda ya. Karena benar pada saat saya beli charger yang sedang ini yang hanya punya 1 output, ini harganya jauh lebih mahal loh dari charger yang besar yang punya 2 output ini sobat. Oke. Oh ya, video ke depan kita akan bahas tentang tips-tips bagaimana caranya agar kabel charger kita tidak mudah rusak sobat ya. Dan juga kita akan bahas bagaimana caranya agar kepala charger yang kita punya itu bisa lebih awet sobat. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam. Nah, seperti kalian lihat sudah kotor semua ini sobat, jarum pemantinya ya. Tinggal kita bersihkan saja dan kita amplas ujung-ujung jarum.